Saudara sekalian, salam sejahtera. Hari ini kita akan membahas modul tentang pro forma. Dan modul ini merupakan bagian daripada Financial Statement Analysis Series kita. Adapun objektif kita pada hari ini, pertama adalah mengerti tentang format dan cara membuat laporan keuangan pro forma. Kita akan bahas nantinya, basically pro forma adalah laporan keuangan yang disusun oleh officer kita. Dan tentunya kita mencoba membuat suatu laporan yang mendekati keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana mencari sumber data atau dari sumber-sumber mana saja yang harus kita dapatkan sehingga kita bisa menyusun angka-angka yang akan kita cantumkan ke dalam laporan pro forma kita. Dan tentunya data-data tersebut harus bisa kita verifikasi dan kita yakin kurang lebih itu angka yang seharusnya mencerminkan keadaan perusahaan. Yang ketiga, agar kita mengerti prinsip dasar daripada laporan keuangan pro forma. Tentunya pro forma mempunyai kelemahan-kelemahan di sini. Yang keempat, kita akan mencoba nanti membuat latihan pro forma di mana dalam setiap sesi atau setiap bagian ini Anda harus melihat soal, coba mengkalkulasi dan menyusun sehingga pada akhir modul ini kita lihat kita bisa membuat suatu laporan yang komplit daripada balance sheet dan income statement. Nah, yang terakhir, dalam mempersiapkan laporan pro forma ini merupakan hal yang penting bagi seorang credit marketing officer sebagai dasar nantinya untuk menghitung berapa sih kebutuhan pembiayaan yang diperlukan oleh nasabah dan kita harus menganalisa akhirnya apakah nasabah nantinya bisa membayar kembali bunga dan pinjaman. Ingat, keuntungan bank hanya bisa dicapai apabila nasabah sudah melunasi kewajiban bunga dan pinjamannya kepada kita. Dari angka-angka yang kita masukkan nanti ke dalam format pro forma, kita akan memperoleh rasio-rasio dasar, rasio-rasio cash flow, dan itu juga merupakan dasar kita nantinya untuk membuat simple basic financial projection. Tentunya projection yang berbasis kepada pro forma. Akan lebih mudah bagi Anda sekalian untuk mengerti modul ini dan memahami dalam menyusun angka-angkanya apabila Anda sudah mengikuti modul kita yang sebelumnya, yaitu rasio analisis dan statement logic. Jadi saya sarankan sebelum masuk ke modul pro forma, Anda mengerti secara dasar kerangka daripada analisa keuangan atau financial analysis secara komprehensif. Saudara, mari kita tinjau tentang prinsip-prinsip dasar dalam pembuatan laporan pro forma ini. Sangat simpel. Pertama, konservatif, artinya lagi-lagi jangan membuat suatu laporan keuangan atau angka-angka yang berbunga-bunga, yang indah di mata bank kita sehingga nantinya gampang mendapat approval. Ingat, credit risk adalah bisnis bank yang sangat beresiko. Jadi kita harus konservatif dan lihat angka-angka yang betul-betul mendekati keadaan sebenarnya daripada nasabah tersebut. Azas atau prinsip kedua, materiality, material atau tidak material. Jadi dalam membuat laporan seperti halnya spreading, ada angka-angka yang tidak material, tidak signifikan, jumlahnya kecil, bisa kita hilangkan. Tetapi jika hal tersebut penting Anda tonjolkan. Ingat prinsip dasar spreading, walaupun jumlahnya mungkin hanya 100 juta, 200 juta, 500 juta. Tetapi misalkan angka tersebut timbul gara-gara tuntutan pihak ketiga kepada nasabah kita atas pelanggaran hak paten, atas pelanggaran perjanjian kontrak, dan lain sebagainya. Hal ini mungkin kita akan cantumkan karena ini akan mempengaruhi dasar kita dalam menganalisa kredit tersebut. Prinsip ketiga, harus full disclosure. Jadi nasabah harus bersedia dan kita harus mampu menggali seluruh informasi dari nasabah tersebut. Baik dari interview, tetapi Saudara, mari kita masuk sekarang dalam pembuatan laporan keuangan pro forma.
tentunya kita bikin yang simple dan kita akan mulai dari laporan income statement atau laba rugi. Di sini kita akan mulai dengan pos pertama yaitu sales. Saudara, dalam kita menyusun proforma angka sales, apa saja atau dari mana saja informasi bisa kita dapatkan. Lagi-lagi yang pertama tentunya kita bisa melakukan interview kepada nasabah secara verbal, menanyakan berapa sih angka penjualan nasabah. Baik per hari, per minggu, per bulan, per tahun. Baik secara volume, secara harga, dan totalnya di dalam rupiah. Jadi pertama interview ke nasabah langsung. Nah, kemudian mungkin kita bisa melakukan interview lebih dalam, gali lebih dalam. Kita tahu sales adalah price kali volume. Kita harus tahu berapa volume penjualan, katakanlah per bulan, dan berapa rata-rata harga penjualan tersebut. Yang jadi masalah, jika jenis produknya bermacam-macam atau banyak macam, kita akan fokus atau coba fokus pada produk-produk utamanya. Katakanlah misalnya, contohnya kita ambil Astra Group, di mana mungkin mobil Kijang Innova dan Avanza-nya merupakan 70-80% dari sales. Setidaknya seandainya kita tahu produk utama A dan B totalnya, dan kita tahu mungkin itu 70% daripada sales, kita bisa memperkirakan berapa banyak salesnya, 100%-nya. Dan ada kalanya mari kita masuk sekarang ke dalam proforma dari balance sheet, dan pertama kita bahas tentang aset, bagian daripada aset, dan lebih spesifik lagi current asset. Posting yang pertama adalah cash dan deposito. Kita katakan di sini seluruh cash yang ada di tangan, baik yang ada di dalam perusahaan dan mungkin yang ditaruh di dalam rekening. Jadi di sini kita akan lihat saldo pada rekening korannya dan deposito serta tabungan yang mungkin ada di bank kita atau di bank lain, dan perlu kita pertimbangkan penjualan tunai per hari atau harian yang belum di store ke bank, jadi masih disimpan di dalam perusahaannya, di dalam usahanya. Uang kas yang ada di dalam perusahaan yang biasa digunakan untuk pembiayaan operasi daripada rutinnya atau hariannya, dan perlu kita pertimbangkan ketersediaan atau persediaan kas yang harus disiapkan oleh usaha ini untuk membayar hutang kewajiban, misalnya cicilan yang akan jatuh tempo. Biasanya sudah disiapkan dan itu nanti akan dibayar. Jadi pada saat belum dibayar tentunya jumlah kas yang ada di tangannya cukup tinggi di situ. Biasanya